يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat walafiat, kelancaran dalam beribadah dan di dalam berbagai hal. Dalam kesempatan kali ini Al-Faqir ingin membahas bersama-sama tentang apa saja hal yang dapat membatalkan puasa kita. Para alim ulama merumuskan ada dua garis besar yang dapat membatalkan puasa dalam segi amaliyahnya, sehingga membatalkan amaliyah puasanya. Ada perkara yang dapat membatalkan dalam segi pahalanya. Adapun yang pertama kali yang dapat membatalkan puasa amalan kita, setidaknya para alim ulama fikih Syafi'i khususnya berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan 8 perkara, ada yang mengatakan 9. Yang kita akan bahas di sini adalah kitab Al-Yaqutun Nafis karangan Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau menyebutkan di sini ada 11 perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, masuknya suatu benda kepada lubang-lubang terbuka kita dari area kepala atau area lubang bawah kita. Yang kedua adalah muntah secara sengaja. Ya. Adapun muntah secara sengaja ini gambarannya ketika orang memasukkan sesuatu kepada mulutnya, maka otomatis akan menjadikan orang tersebut muntah. Adapun muntah yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa kita. Yang ketiga, mencampuri istri di siang hari dengan sengaja, mengetahui keharamannya dan sadar bukan paksaan dari orang lain. Ini adalah perkara yang membatalkan yang ketiga. Yang keempat, keluarnya air mani ya dengan sengaja. Ya, dengan sengaja tanpa melakukan bercampur dengan istri. Kemudian ini dicampuri dengan syahwat, disengaja dan tanpa paksaan pula dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya, gila walaupun sebentar. Ya, orang ketika berpuasa mengalami masa kegilaan walaupun sebentar, maka orang tersebut dihitung puasanya batal. Begitu juga mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan, pengarang kitab di sini memberikan catatan khusus jika mabuk dan pingsannya ini disebabkan karena melanggar daripada batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mabuknya, pingsannya bukan dikategorikan melanggar daripada batasan Allah, semisal orang yang mabuk akan tetapi demi pengobatan meminum arak dan sebagainya atau minuman yang beralkohol. Begitu juga orang dengan disebabkan obat-obatan dalam pengobatan kemudian orang tersebut pingsan, maka orang ini tidak dikategorikan melanggar daripada batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murtad, ketika orang keluar dari Islam, entah itu dengan ucapannya atau entah dengan kelakuannya dan sebagainya atau dalam akidahnya, maka orang ini dihitung keluar dari Islam sehingga menyalahi daripada syarat kewajiban dan syarat sah daripada puasanya, sehingga puasanya seketika itu batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang membatalkan selanjutnya ini terkhusus untuk para kaum Hawa
kaum perempuan ada haid, ada nifas, dan wiladah, yaitu pasca melahirkan atau melahirkannya itu sendiri. Ini dihitung membatalkan karena haid ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang melarang. Kemudian begitu juga di dalam masalah nifas, ini darah ya yang dapat menghalangi sahnya daripada ibadah seorang perempuan. Baik, ini adalah beberapa perkara yang dapat membatalkan daripada amaliyah puasa kita. Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan daripada pahala puasa kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama al-ghibah, yaitu menceritakan daripada keburukan orang lain. Ya, ketika orang tersebut tidak ada di hadapannya, sekiranya kalau dikatakan di hadapannya, orang tersebut akan sakit hati. Ini yang namanya ghibah. Dan yang namanya ghibah ini adalah memang betul kabar tersebut adanya. Adapun kabar tersebut bohong dan sebagainya, maka itu adalah bab fitnah, bab ngumpat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dari 5 perkara tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan an-namimah, yaitu mengadu domba antara satu orang dan orang yang lain, maka dijadikanlah satu permasalahan oleh orang ketiga permusuhan, sehingga ini yang dinamakan mengadu domba. Kemudian yang ketiga al-kadzib, yaitu berdusta. Ada 2 perkara dusta yang diperbolehkan di dalam syariat. Yang pertama, berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar. Kemudian yang kedua, berdusta untuk menghindari permusuhan itu sendiri, maka ini dibolehkan di dalam syariat. Adapun yang keempat, al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah palsu. Sumpah apapun ketika sumpah tersebut palsu, maka orang tersebut telah menjadikan pahala puasanya gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu bisyahwah, yaitu memandang sesuatu dengan syahwat. Entah memandang istri kita sendiri yang halal kita, ataupun terlebih naudzubillah, yaitu perempuan yang bukan halal kita pandang dengan pandangan syahwat, maka ini 5 perkara yang dapat menggugurkan, dapat menghilangkan daripada pahala puasa kita. Ada sebagian ulama menambahkan perkara yang keenam adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang buruk dan mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Ini pun dapat menggugurkan daripada pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amaliyah puasa kita, dan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan daripada pahala ibadah puasa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.